Cerita dimulai di sebuah istana megah, di mana gadis-gadis muda diperdagangkan di pelelabaan kepada orang tua kaya dengan harga selangit. Setiap organ tubuh yang hidup ini adalah orang tetea, orang mesum yang tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Namun sayang, di dunia yang dingin dan kejam ini, uang adalah segalanya. Seorang gadis berambut hitam mulai meratapi nasibnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mendorongnya ke dunia yang begitu kejam. Namun, seorang gadis cantik berambut perak bernama Dia menghiburnya, mengatakan bahwa dia perlu terlihat cantik dan tidak boleh menangis. Setelah itu, dia dipanggil ke atas panggung untuk tampil, dan dia berjalan dengan gembira, bernyanyi riang. Dia diperkenalkan sebagai produk istimewa malam itu, dengan harga pembuka $10 juta. Hampir semua orang di pelelabaan mulai menawar dia, karena semua orang ingin memiliki gadis berambut perak di rumah mereka. Namun, dia hanya tersenyum, dan menggunakan sihirnya untuk membuat kunci gembok. Segera setelah itu, dia menciptakan senjata sinar dengan sihir, dan mulai menembakkan sinar ke semua orang di aula. Kekacauan meletus saat semua orang mulai berlarian, sementara para penjaga berusaha mengendalikan gadis itu. Kembali ke ruang ganti, gadis-gadis itu bingung dengan kekacauan yang tiba-tiba. Tapi sebelum para penjaga sempat bereaksi, salah satu gadis bernama Tarte, yang berpura-pura menjadi pelayan, menghancurkan botol di kepala penjaga, membuatnya tidak sadarkan diri. Dia berbalik dan menemukan dua penjaga lagi berdiri di ambang pintu. Mereka segera mengeluarkan pisau. Tarte memutuskan untuk menjadi lebih serius dan mengeluarkan tombak dari suatu tempat lalu mulai memukuli kedua bajingan itu. Dia dengan mudah menghindari serangan, dan mengalahkan mereka, mendapatkan seikat kunci. Dia melemparkan kunci-kunci itu kepada gadis-gadis lain, dan menyuruh mereka lari sementara dia dengan cepat menuju aula utama. Dia terus menembak siapa saja yang dia bisa, lalu tiba-tiba menemukan wanita tua yang telah mengatur pelelabaan dan menangkap semua gadis setelah menghancurkan rumah mereka. Dia dengan cepat mencoba menembak wanita tua itu, tetapi sebuah tebasan pedang menghentikannya. Dia hanya berhasil menangkis dengan senjata sinarnya, tetapi masih terlempar ke tanah. Dia menyadari bahwa penjaga ini juga memiliki kekuatan sihir. Tetapi sebelum dia sempat menyerang lagi, Tarte muncul dan menahannya dengan tombaknya. Namun, ketika lebih banyak penjaga datang, dia dengan cepat mendorongnya ke belakang, dan mengambil senjata sinarnya, sebelum menembakkan rentetan ke semua bajingan itu. Baik dia maupun Tarte dengan cepat berkumpul di atas panggung, siap dengan senjata mereka. Namun, jumlah penjaga terlalu banyak untuk dihadapi oleh mereka berdua. Dia memutuskan bahwa dia perlu menggunakan mantra sihir skala besar, jika mereka ingin selamat dari tempat ini. Jadi, dia menyuruh Tarte untuk memegang musuh. Sementara dia mulai merapal mantra, Tarte berpura-pura berada di sekolah menengah Amerika, dan mulai menembakkan kacamata ke arah musuhnya. Dia fokus pada mantranya, dan tak lama kemudian menghancurkan dinding-dinding istana, menciptakan jalan keluar. Tepat di luar, dekat tepi hutan, saya, Loh, seorang pembunuh ahli, membidik musuh dengan senjata sinar saya. Menyaksikan kehancuran yang terjadi, saya menyadari bahwa penilaian kami benar, pemilik kastil adalah tersangka yang menyerang desa-desa, menghancurkan mereka dan menculik gadis-gadis cantik manapun yang dapat mereka temukan. Saya memutuskan bahwa saya memiliki cukup bukti, dan siap untuk mengeksekusi target. Dan begitulah, saya menggunakan mata magis saya, yang memungkinkan saya untuk melihat menembus dinding. Melalui ini, saya berhasil melacak pemilik kastil, yang sedang berlari dari satu ruangan ke ruangan lain untuk menghindari nasibnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa masa depannya telah ditentukan. Kemudian, saya menarik pelatuknya, satu tembakan tanpa ragu tepat di kepalanya. Hal ini membawa saya kembali ke kehidupan saya sebelumnya, ketika saya adalah seorang pembunuh yang hebat di bumi, bekerja dengan saudara perempuan saya, di mana kami ditugaskan untuk memusnahkan sekelompok bandar narkoba. Keakuratan saya tak tertandingi saat saya menembak dari ketinggian 1000 kaki. Bahkan ketika mereka mencoba bersembunyi di belakang mobil tua yang tidak berguna, setelah membunuh 6 orang, saya mengemasi barang-barang saya dan mulai mundur. Gadis pelatih itu berkata kepada saya, bahwa kita bisa memusnahkan anggota mafia yang tersisa. Tetapi saya menjawab bahwa saya hanya diperintahkan untuk membunuh 6 orang, jadi pekerjaan saya selesai. Gadis itu mencoba membantah, tetapi saya menyuruhnya diam, dan menjelaskan bahwa organisasi hanya ingin mengganti anggota senior mafia saat ini, dan kita tidak boleh melakukan apapun tanpa perintah. Mendengar ini, gadis itu diam, dan naik ke mobil. Namun tiba-tiba, saya melihat sebuah drone melayang di langit. Jantung saya berdebar kencang, saya melompat ke mobil dan melaju pergi, memberitahu gadis itu untuk menyiapkan senjata, karena kami akan diburu. Seperti yang saya duga, sekelompok besar tentara di Humvee lapis baja mengejar dan menembaki mobil yang melaju, segera menghancurkannya dalam lautan api. Tetapi mereka tidak tahu, saya berhasil lolos dengan melompat keluar dari mobil yang bergerak pada detik terakhir, berpura-pura mati. Saya membalut luka di kaki gadis itu, dan menyuruhnya beristirahat. Kita akan mulai bergerak saat fajar. Saat mencoba beristirahat, gadis itu mulai bertanya mengapa saya menjadi pembunuh.
Saya menjawab bahwa saya lahir di dalam organisasi, dan mereka membesarkan saya untuk menjadi pembunuh terhebat di dunia. Kami akhirnya tidak setuju tentang menjadi vegetarian atau apapun. Jadi saya memutuskan untuk menunjukkan kepadanya tempat perempuan di dapur saat saya menembaknya di kepala. Gadis itu terkejut karena meskipun dia adalah pembunuh nomor 1 di kelasnya, dia masih ditembak oleh seorang pria tua seperti saya. Dan tidak hanya itu, saya juga mengambil senapannya sebelum menembaknya. Saya memberitahu gadis itu bahwa saya mengambil senapannya darinya karena dia mempercayai saya. Itu adalah kesalahan besar, karena entah bagaimana saya bisa diperintahkan untuk membunuhnya nanti agar tidak meninggalkan bukti. Setelah sepenuhnya pulih, saya akhirnya menurunkan senapan dan mengembalikannya ke gadis itu sebelum tertidur. Gadis itu berdiri dengan bangga sebelum menarik pistolnya dan mengarahkannya padaku. Aku hanya menyuruhnya tidur, tapi dia akan menembakku. Sungguh. Aku hanya terbangun, dan menunjukkan padanya bahwa aku telah menarik pelatuk dari pistolnya lagi. Membuatnya membeku. Membayangkan masa depan, di mana dia hanya membuat sandwich. Keesokan paginya, kami akhirnya kembali ke tempat aman, di mana aku menelepon bos. Mereka memberi selamat kepadaku, karena telah menyelesaikan tugas terakhir, dan berharap aku selamat menikmati masa pensiun. Memerintahkanku untuk segera kembali ke Jepang. Aku mengambil 2 paspor palsu, dan beberapa tiket pesawat. Kami berhasil naik pesawat. Duduk di kursi, aku memikirkan apa yang akan kulakukan dengan hidupku sekarang. Tiba-tiba pesawat bergetar hebat, dan ada kabar bahwa pesawat telah kehilangan kendali. Aku merasa sedikit aneh, jadi aku berlari ke kokpit, menjatuhkan pramugari dan membuka pintu. Ternyata kedua pilot sudah tewas, dan panel kontrol rusak. Aku menyadari bahwa bos pasti menyingkirkanku sepenuhnya, untuk mengakhiri masalah ini. Aku tersenyum pada nasibku dan mencoba mengendalikan pesawat, tetapi bos tidak memberiku kesempatan apapun, dan sebuah jet tempur mengikuti, menghancurkan kami berkeping-keping di langit. Saat menghembuskan napas terakhir di bumi, aku merasa dikhianati ketika mati. Tiba-tiba aku terbangun di dunia lain di depan seorang wanita pirang cantik yang menertawakanku karena mempercayai bos setelah kelas yang dia berikan kepada adik-adiknya tentang tidak mempercayai siapapun. Aku tidak mengerti mengapa dia mengolok-olokku, jadi aku bertanya padanya apa yang dia inginkan. Sang Dewi berkata kepadaku bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian itu. Dan aku punya 2 pilihan sekarang. Salah satunya adalah terlahir kembali di bumi sebagai manusia baru, tanpa ingatan sama sekali. Atau aku bisa memilih terlahir kembali di dunia fantasi, dengan semua ingatan utuh jika aku berjanji akan melakukan satu pekerjaan untuknya. Aku memutuskan bahwa aku sudah muak dengan bumi dan para vegetarian di sana. Jadi, aku memilih dunia fantasi dan bertanya padanya, apa yang harus kulakukan. Wanita itu tersenyum dan berkata bahwa aku harus membunuh sang pahlawan yang akan lahir di dunia ini. Aku sedikit terkejut mendengar itu. Jadi, sang Dewi menyuruhku untuk tenang dan menawariku secangkir teh. Dia bertanya mengapa aku ingin memilih dunia fantasi dan aku menjawab bahwa di bumi, aku dilahirkan hanya dengan satu tujuan, yaitu menjadi pembunuh. Aku diajari untuk menyingkirkan pikiran dan perasaan ke samping, dan hanya fokus membunuh. Tetapi pada saat-saat terakhir ketika aku akan mati, aku merasa menyesal dan kecewa karena tidak menjalani kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Aku bertanya padanya, pahlawan jenis apa yang harus kubunuh? Jadi, sang Dewi memutuskan untuk mentransfer semua informasi tentang dunia baru ini langsung ke otakku. Hanya dalam sekejap. Sekarang, aku tahu segalanya tentang dunia ilusi baru ini, di mana setiap orang tampaknya memiliki berbagai macam kekuatan sihir dan fisik, hal-hal yang akan dianggap sebagai manusia super di bumi. Di antaranya, sang pahlawan sejati akan memiliki satu set kekuatan legendaris yang sangat kuat. Hal ini akan membuatnya menjadi duri dalam daging, sangat sulit untuk dibunuh. Tapi aku sadar bahwa sampai sekarang, sang pahlawan tampak cukup baik dan tampaknya melakukan hal-hal yang baik. Aku bertanya mengapa dia ingin membunuh sang pahlawan, dan dia menjawab bahwa sang pahlawan akan semakin kuat sampai suatu hari, dia akan memiliki pertarungan terakhir dengan Raja Iblis. Dalam pertempuran itu, Raja Iblis akan dikalahkan, dan sang pahlawan akan naik ke tampuk kekuasaan. Tapi setelah 1 atau 2 tahun, kekuatan sang pahlawan akan membuatnya sombong, dan dia akan menjadi kejam seperti Raja Iblis itu sendiri. Hal itu akan membawa kehancuran dunia ini. Dia ingin aku mencegah hal itu terjadi. Aku memutuskan untuk menerima tugas ini, tetapi meminta untuk diberi satu set kemampuan yang bagus agar pekerjaanku menjadi sedikit lebih mudah. Dewi mengangguk dan memberiku statistik terbaik yang bisa dimiliki seseorang bersama dengan 5 kemampuan khusus alih-alih 1. Dia membiarkanku memilih kemampuanku, dan setelah selesai, dia menyuruhku berhati-hati karena meskipun aku lebih unggul dari orang lain di dunia ini, yang hanya memiliki 1 kemampuan, sang pahlawan masih jauh lebih kuat karena dia memiliki lebih dari 30 kemampuan. Aku berjanji akan berhati-hati, dan setelah itu aku dikirim ke dunia lain, di mana aku dilahirkan dalam keluarga bangsawan yang berspesialisasi dalam pembunuhan dengan seorang ibu cantik bernama Esri, dan seorang ayah pembunuh yang hebat bernama Cian. Beberapa tahun berlalu, dan aku tumbuh menjadi anak yang berbakat.
Setiap pagi aku pergi berburu, di mana aku belajar cara terbaik untuk membunuh mangsanya dengan satu tembakan ke kepala sebelum mangsanya menyadari bahwa ia sedang diburu. Dengan cara itu, rasa dagingnya dipertahankan dengan baik. Aku membawa pulang seekor kelinci lagi dan membersihkannya sebelum memutuskan untuk mencoba hidangan baru. Ibuku mengeluh bahwa dia tidak punya cukup makanan untukku. Tapi aku menyuruhnya diam karena aku akan membuat hidangan yang bahkan Gordon Ramsay pun akan menyukainya. Aku mulai memotong daging kelinci menjadi potongan-potongan kecil, sambil memikirkan semua nutrisi yang akan aku dapatkan dari hidangan itu. Seperti seorang pecandu gym, aku berpikir untuk menggunakan daging kelinci sebagai sumber protein utama karena rendah lemak. Tapi karena baunya yang amis, rasanya tidak terlalu enak. Untuk mengatasinya, aku menambahkan 1 sendok teh rempah-rempah dan jamur kering, lalu memasukkan semuanya ke dalam panci presto. Sambil menunggu, aku mulai membuat saus bechamel, sebuah resep yang aku pelajari saat menyamar sebagai murid koki untuk mendekati target, mungkin seorang juri bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang kuliner. Akhirnya aku menambahkan saus krim ke dalam rebusan dan menyajikannya untuk keluarga. Semua orang menyukai hidangan itu dan ibuku bahkan menyuruhku menjualnya di restoran untuk mendapatkan uang. Sungguh seorang ibu yang serakah. Suatu hari, ayahku, Cian, menyuruhku datang ke ruang latihan untuk pemeriksaan rutin mingguan. Setiap minggu, seperti pamanku saat mabuk, Cian memeriksa tubuhku untuk memastikan tulang, otot, dan persendianku kuat, dan berkembang dengan baik. Ternyata keluargaku juga tabib kerajaan-kerajaan. Tetapi di balik layar, mereka menggunakan posisi tabib mereka, untuk mendekati target dan mengawasi mereka. Ayahku adalah guru yang sangat ketat dan mengajariku semua teknik penyembuhan dan pengawasan yang berbeda, sambil melatih kemampuan siluman, kekuatan, pertarungan tangan kosong, dan keterampilan menggunakan senjata. Ini sangat nyaman bagiku karena aku tidak perlu menyamar saat berlatih agar suatu hari nanti bisa membunuh pahlawan. Setelah memeriksa tubuhku, dia menyuruhku berpakaian lagi, memuji kemampuan pemulihanku, dan akhirnya berkata bahwa aku mungkin sudah siap untuk operasi. Hal ini benar-benar membuatku bersemangat karena ternyata keluargaku punya rahasia lain. Ayahku dan para tetua telah menjalani operasi khusus yang mengubah mata mereka menjadi senjata yang sangat istimewa. Setelah operasi, mereka bisa melihat mana, memiliki penglihatan yang lebih baik dalam kondisi cahaya redup, dan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dari jarak ratusan meter. Aku telah menunggu saat ini dan segera menyetujui operasi tersebut. Setelah operasi, aku terpaksa memakai perban di mataku selama beberapa hari. Tetapi ketika perban akhirnya dilepas, aku melihat dunia dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berbalik ke arah ayahku, dan menyadari bahwa aku tidak hanya dapat melihat aliran mana di tubuhnya, tetapi juga dapat melihat mana yang keluar dari tubuhku sendiri. Ayahku berkata, bahwa akhirnya mereka menemukan seorang guru yang bisa mengajariku sihir. Dan ini benar-benar membuatku bahagia, karena sejak datang ke dunia ini, aku selalu ingin belajar sihir. Akhirnya, hari aku bertemu guru sihirku pun tiba. Dan entah kenapa, ibuku memutuskan untuk memakaikanku pakaian wanita. Apapun itu, aku dan keluargaku bersiap menyambut guruku, yang kukira adalah seorang lelaki tua bernama Epstein. Tetapi karena aku berada di anime, tentu saja, aku punya seorang guru berambut perak yang cantik bernama dia. Aku tampak tidak terkesan dan bertanya-tanya apakah dia punya keahlian yang dirasakan dia dan memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu dari 5 penyihir teratas kerajaan, dengan menyebabkan ledakan besar di dekatnya. Keesokan harinya, aku secara resmi memperkenalkan diri kepada dia. Dia menyuruhku mengabaikan formalitas, karena dia hanya menungguku 3 tahun. Kemudian, dia memberiku bola kristal kecil, yang dapat menampung mana dan memintaku menuangkan semua yang kumiliki ke dalamnya. Aku menurut dan mulai mentransfer mana ke bola kristal itu. Dan dia sangat terkesan, karena aku tampaknya memiliki kapasitas mana yang baik. Namun, dia benar-benar terkesan, bahkan sebelum aku menunjukkan betapa monster diriku. Aku telah meningkatkan manaku 1000 kali lipat dengan latihan terus-menerus. Dan aku terus memompakan lebih banyak mana ke bola alkimia daripada yang bisa ditahannya. Dia ketakutan saat melihatnya retak dan menyuruhku untuk melemparkannya sejauh mungkin. Aku segera melemparkan bola itu ke langit, menyelamatkan leluhur keluargaku dari ledakan dalam sekejap. Ledakan dahsyat itu mengguncang segalanya sejauh bermil-mil, dan membuat dia takjub dengan kemampuan muridnya. Saat itu juga, orang tuaku berlari dan bertanya apa yang terjadi. Dia berusaha melindungiku, mengatakan bahwa aku harus lebih berhati-hati, tetapi ternyata orang tuaku sangat bangga dengan sihirku. Cian mengatakan mantranya sangat bagus, tetapi lebih cocok untuk perang, sementara mereka membutuhkan aku untuk menjadi seorang pembunuh. Dia meminta dia untuk mengajariku beberapa mantra yang dapat membantu dalam hal itu, dan segera pergi. Dia tidak percaya bahwa mereka akan begitu memujiku padahal, aku akan ditembak jika hanya memecahkan 1 gelas. Tetapi kemudian aku bertanya padanya apakah dia masih memiliki bola alkimia seperti itu. Dia menolak, mengatakan bahwa mereka sangat berharga, dan mereka tidak memberikannya kepada siapapun. Di malam hari, aku bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak bola alkimia,
karena itu akan sangat berguna untuk membunuh pahlawan. Tiba-tiba, dia mengetuk pintu kamarku, dan hal berikutnya yang aku tahu adalah kami tidur bersama. Dia mengatakan bahwa sebagai guruku, dia bisa memerintahkanku melakukan apa saja. Dan aku memutuskan untuk mematuhi perintahnya untuk menghindari masalah apapun. Keesokan harinya, tibalah waktunya untuk menemukan atributku, dan dia memintaku untuk menuangkan sedikit mana ke bola alkimia. Dia memeriksa atribut api dan air, dan aku memiliki keduanya. Dia sangat senang untukku, karena orang yang memiliki dua elemen sangatlah langka, tetapi aku memintanya untuk memeriksa dua elemen yang tersisa. Dia terkejut menemukan bahwa aku memiliki keempat elemen dasar, tetapi dia juga senang menemukan murid yang begitu berbakat. Selanjutnya, dia mengajariku cara mengubah mana menjadi elemen tertentu, dimulai dengan elemen tanah, yang melibatkan guru masa depan ini memiliki beberapa tindakan yang sedikit intim denganku, tetapi aku diam-diam menyukai itu. Dengan bimbingannya, aku bisa mengubah manaku menjadi elemen tanah. Dan kemudian, sebuah mantra tiba-tiba muncul di kepalaku. Dia mengatakan bahwa itu adalah mantra pertama yang dikirim Tuhan ke otakku, setelah aku membuka sihirku. Aku tidak tahu cara membaca kata-kata yang muncul di kepalaku. Oleh karena itu, dia mencontohkannya untukku, dan aku bisa menirunya dengan tingkat akurasi yang cukup baik pada percobaan pertama. Aku terus berlatih sampai aku menguasai mantra itu, dan dia sangat senang untukku. Dia mengatakan bahwa semakin aku berlatih, semakin banyak Tuhan akan mengirimkan mantra secara langsung ke otakku. Namun, aku bertanya padanya apakah dia bisa menuliskan mantra yang dia ketahui, sehingga aku bisa mencoba menerapkannya. Dia terpesona oleh ide ini, dan ketika dia menulis mantra penciptaan besi, aku bisa mengembangkannya dengan sempurna, bahkan tanpa Tuhan memberikan mantra itu kepadaku. Dia tidak percaya bahwa dia belum pernah memikirkannya, dan menurutku itu, pasti semacam mekanisme di dunia ini, yang mencegah semua orang berpikir bahwa mereka dapat melakukan ini. Namun, aku tidak tahu apa arti bahasa mantra itu. Dan aku hanya bisa mengucapkan kata-kata ketika mempelajari dari dia, yang tidak terlalu efektif. Oleh karena itu, aku memintanya untuk menulis semua mantra yang dia tahu, agar aku bisa mencoba dan menemukan bahasa mereka. Dia mulai menulis mantra untuk menciptakan berbagai jenis, dan menemukan beberapa koneksi dengan angka di dalamnya. Aku segera menyadari bahwa angka itu hanya mengacu pada elemen fisik, seperti titik leleh logam, dan aku menjelaskan hal itu kepada dia. Namun, dia tidak cukup berpendidikan untuk memahami fisika. Dan aku tidak menyalahkannya, karena aku juga demikian. Bagaimanapun, aku menyadari bahwa aku dapat menciptakan mantra untuk menciptakan emas yang tidak diketahui dia. Aku memintanya untuk mengucapkan nilainya ke dalam bahasa mantra, tetapi ketika dia mencoba untuk mengembangkannya, dia tiba-tiba melemah dan jatuh. Setelah itu, aku mencoba sendiri untuk mengembangkan mantranya. Dan sungguh mengejutkan, aku bisa menciptakan sepotong emas tanpa masalah. Aku tiba-tiba menyadari bahwa itu karena aku telah memilih keterampilan peringkat B, yaitu penenun mantra, yang memungkinkanku untuk menciptakan mantra baru. Namun, setelah melihatku mengembangkan mantra sekali, dia juga dapat meniruku, dan kami berdua bersemangat ketika menemukan cara untuk bersama-sama menciptakan mantra baru. Begitu saja, dia dan aku terus berlatih bersama, sambil menjadi semakin dekat. Akhirnya, aku menciptakan mantra paling Amerika, yang bisa didapatkan dan menciptakan senapan mesin yang dapat menembakkan tungsten. Dia juga dapat melakukan hal yang sama, tetapi aku tidak puas dengan kekuatannya. Oleh karena itu, aku meningkatkan diri dan menciptakan meriam yang dapat menghancurkan target dari jarak jauh. Beberapa hari kemudian, dia memelukku erat di malam hari, karena dia harus pulang keesokan harinya. Dia berharap bisa bersamaku selamanya, tetapi itu tidak mungkin. Sebagai gantinya, aku memberinya pisau kecil yang terbuat dari paduan titanium sebagai hadiah untuk mengingatku. Dan sebagai balasannya, dia memberiku salah satu bola kristal langka. Kemudian, dia membuatku berjanji untuk mengunjunginya ketika dia benar-benar ingin bertemu denganku. Keesokan harinya, dia pergi, dan ketika dia pergi, Qian memutuskan bahwa aku sudah cukup kuat untuk mencari tahu lebih banyak tentang bisnis keluarga. Dia membawaku ke sebuah penjara dengan para tahanan, mengatakan bahwa mereka digunakan sebagai umpan pelatihan, untuk memastikan para pembunuh tidak ragu-ragu ketika membunuh siapapun. Hal ini membuatku penasaran dan aku bertanya mengapa dia tidak melatihku untuk menahan emosi dan menjadi mesin pembunuh. Karena dengan begitu aku tidak akan pernah ragu-ragu. Qian berkata kepadaku bahwa kita adalah manusia, bukan alat, dan kita tidak membunuh siapapun hanya karena diperintahkan. Kita menilai kejahatan target dan memutuskan apakah membunuh mereka benar-benar akan menguntungkan kerajaan, dan untuk itu, kita membutuhkan kemanusiaan kita. Saya bingung karena ini benar-benar berlawanan dengan apa yang saya pelajari di kehidupan lampau. Beberapa saat kemudian, Qian membawa saya ke sebuah ruangan dan mengatakan bahwa sudah waktunya saya mengambil kembali nyawa yang telah saya ambil dari orang yang tidak dikenal. Dia membawa saya ke seorang gadis yang diikat ke kursi,
dan mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak kejahatan, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan menghancurkan. Qian menyuruh saya untuk tidak ragu, meskipun gadis itu memohon belas kasihan dan mengatakan bahwa itu hanyalah kecelakaan. Namun, saya tahu kapan seseorang berbohong dan saya memotong pergelangan tangan gadis itu dengan pisau tajam saya agar dia mati dengan cara yang relatif tidak menyakitkan karena kehabisan darah. Dia kehilangan ketenangannya dan mengakhiri dramanya untuk mengutuk saya, yang membuat saya sulit ditoleransi, dan saya melemparkan pisau ke kepalanya untuk memastikan dia tidak menyiksa leher saya lagi. Beberapa bulan kemudian, saya menghadiri festival panen bersama orang tua saya, tetapi tujuan saya bukanlah untuk menikmati festival atau mempelajari ekonomi wilayah tersebut. Sebaliknya, saya ingin menemukan seseorang dengan mana untuk merekrut mereka sebagai ajudan dalam misi saya membunuh pahlawan. Saya segera menemukan seseorang dengan mana, tetapi karena itu adalah seorang lelaki tua yang buruk rupa, dan bukan seorang gadis cantik, saya segera menekan tombol lewati. Setelah itu, saya tidak menemukan orang lain dengan mana. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk lebih sabar dalam mencari. Beberapa hari kemudian, ketika cuaca mulai dingin, saya berangkat berburu beberapa binatang, agar kita dapat menyimpan makanan untuk musim dingin. Ketika saya tiba di hutan, saya merasakan ada makhluk hidup di dekatnya, dan dengan menempelkan telinga ke tanah, entah bagaimana si brengsek ini berhasil mendeteksi bahwa itu adalah sekawanan serigala yang mengepung seekor anak rusa. Saya memutuskan untuk mencuri anak rusa itu dari mereka. Tetapi ketika saya tiba di sana, saya menemukan bahwa sekawanan serigala sebenarnya sedang memakan seorang gadis tak berdaya. Saya memutuskan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu dan segera menembak serigala yang menyerangnya. Setelah itu, saya melakukan aksi pendaratan pahlawan super di depan gadis itu, untuk memamerkan diri lalu menyuruhnya memegangi barang-barang saya saat saya melatih keterampilan saya dengan sekawanan serigala. Saya segera membereskan sekawanan serigala sebelum beralih ke gadis itu. Saya bertanya, siapa dia dan apa yang dia lakukan di sini? Dan gadis itu dengan malu-malu, mengatakan bahwa keluarganya sangat miskin, dan mereka mengeluarkannya dari rumah, untuk mengurangi beban makanan di musim dingin. Dia mendengar bahwa penguasa wilayah keluarga saya adalah seorang pria kaya. Oleh karena itu, dia mencoba menyeberangi hutan untuk sampai ke sana, dan itulah saat sekawanan serigala menemukannya. Saya merasa kasihan pada gadis itu, dan menyiapkan semangkuk bubur untuknya. Saya menyuruhnya makan perlahan jika dia ingin makan setengah mangkuk lagi, lalu saya pergi memuliti sekawanan serigala sambil menunggu. Ketika saya kembali ke gadis itu, saya mengatakan bahwa saya adalah putra keluarga bangsawan yang menguasai negeri ini, dan dia sangat senang mendengar itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah pertanda ilahi, karena kemarin dia bermimpi, akan segera bertemu dengan seseorang yang penting. Saya tiba-tiba bertanya, apakah dia ingin ikut dengan saya karena dia tidak perlu lagi khawatir tentang makanan. Gadis itu sangat senang mendengar ini, tetapi dia bertanya, apakah saya benar-benar yakin tentang permintaan itu. Saya menjawab bahwa saya ingin dia ikut dengan saya. Dan gadis itu tersentuh sampai menangis, karena bahkan orang tuanya pun tidak menginginkannya. Namun, sebelum membawanya, saya menjelaskan bahwa saya adalah seorang pembunuh, dan saya akan membunuh banyak orang di masa depan. Saya berkata padanya bahwa, jika dia ingin ikut dengan saya, dia perlu membantu saya dalam pekerjaan saya. Dan jika dia tidak bisa melakukan itu, saya tidak bisa membawanya. Gadis itu dengan senang hati menerima tawaran itu, karena saya adalah orang pertama yang membutuhkannya. Ketika memegang tangan saya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tarte, dan saya menyambutnya, tanpa mengungkapkan alasan sebenarnya saya menginginkannya. Ternyata Tarte memiliki mana, dan itulah sebabnya saya harus menyerang untuk menunjukkan kekuatan saya, memberinya makan dan bahkan mengungkapkan rahasia saya agar dia mempercayai saya. Semua ini adalah bagian dari proses pencucian otak standar saya, dan saya memastikan Tarte sendiri memutuskan untuk ikut dengan saya agar dia tidak akan mengkhianati saya di masa depan. 2 tahun kemudian, Tarte menjadi asisten saya, membantu saya tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Di bawah pelatihan saya, dia menjadi seorang pembunuh yang terampil, tetapi satu-satunya senjata yang dia kuasai adalah sebuah busur. Saya tahu bahwa busur bukanlah senjata yang ideal untuk seorang pembunuh, karena tidak dapat disembunyikan dengan mudah, tetapi saya masih ingin Tarte lebih baik dari sekarang. Suatu malam, saya melihatnya diam-diam berlatih keterampilan menggunakan pisau, dan Tarte meminta maaf, karena memasuki ruang latihan, tanpa izin saya. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi lebih berguna bagi saya, tetapi saya menyuruhnya berhenti. Tarte panik, mengira saya akan mengusirnya seperti keluarganya, tetapi sebagai gantinya, saya menciptakan busur yang dapat dilipat dengan sihir saya, menyuruhnya untuk menggunakannya. Ketika Tarte menggunakan busur itu, dia bisa menghancurkan boneka latihan, dan bahkan saya terkesan dengan keterampilan dan fokusnya. Beberapa minggu kemudian, saya dan Tarte pergi ke pasar, dan semua orang di sana sangat berterima kasih kepada saya. Saya membantu mereka dengan merekomendasikan jenis pupuk baru untuk tanaman mereka, dan dengan menggunakan sihir saya untuk menyediakan air selama musim kemarau.
Orang-orang memberi saya hasil panen mereka sebagai hadiah. Dan ketika saya kembali ke rumah, di kereta kuda saya ada lebih banyak makanan daripada yang bisa saya makan sebelum basi. Tarte memuji saya, mengatakan bahwa saya tidak ragu-ragu untuk membantu rakyat saya. Tetapi saya menjawab bahwa membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari adalah tugas saya sebagai bangsawan. Saya berkata padanya bahwa hanya melindungi mereka dari monster dan bandit tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, saya juga harus melakukan hal-hal ini. Tarte sangat terkesan dengan saya, karena bangsawan dari tanah asalnya adalah seorang serakah, dan dia sama sekali tidak peduli dengan rakyatnya. Malam itu, saya menyimpan beberapa bola giok sihir ke dalam brankas saya. Saya memeriksa bola giok yang ditinggalkan dia, dan menemukan cara untuk memproduksinya sendiri. Sekarang, saya memiliki ribuan bola giok itu, semuanya penuh dengan sihir untuk berjaga-jaga, jika saya perlu menggunakannya sebagai senjata. Saat itu, Tarte masuk ke kamarku, dan memberitahuku bahwa ayah telah memanggilku ke ruang latihan. Ketika aku tiba di ruang latihan, Qian langsung ke pokok permasalahan, dan bertanya tentang Tarte. Aku menjawab, bahwa dia memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas kecil sendirian, tetapi itu bukan yang dia pedulikan. Aku mengerti apa yang dia tanyakan dan memberitahunya, bahwa dia bukanlah seorang mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain untuk mencuri teknologi kita. Aku meyakinkan ayah bahwa aku telah mengawasinya dengan cermat, dan bahasa tubuhnya tidak menunjukkan bahwa dia berbohong tentang apapun. Ayah Qian sangat senang mendengar itu, karena jika Tarte adalah mata-mata, mereka harus membunuhnya. Tetapi itu akan menjadi pemborosan karena jarang sekali menemukan manusia biasa yang memiliki mana. Dia masih berpikir, ada banyak kebetulan dalam cara aku dan Tarte bertemu. Tapi, sekarang, dia bisa percaya bahwa itu adalah keajaiban yang membawa kami bersama. Setelah itu, Qian memberitahuku bahwa dia memanggilku ke sini untuk melakukan pelatihan lanjutan, yang juga merupakan ujian khusus. Dia mengatakan bahwa jika aku lulus ujian ini, dan kemudian hanya perlu satu ujian lagi, aku akan lulus dari pelajaranku, dan menjadi seorang pembunuh bayaran, yang sebenarnya, siap menerima misi. Aku dengan senang hati menerima misi itu, ternyata itu adalah waktu berdekatan antara ayah dan anak dengan bertarung satu sama lain. Kami berdua masuk ke hutan untuk bertarung seperti pembunuh bayaran. Dan aku menyadari bahwa siapapun yang menemukan yang lain terlebih dahulu akan memiliki keuntungan besar. Aku segera kalah dari ayahku dalam hal itu, karena dia menemukanku dan menembakkan panah ke arahku sebelum aku menyadarinya. Aku mulai lari sambil mencari arah datangnya panah. Aku segera menemukan ayahku dan melemparkan pisau ke arahnya, tetapi dia dengan mudah menangkisnya. Kemudian aku membungkuk untuk menyerangnya, dia menangkis tusukan pertama ayahku. Namun, ketika aku mencoba menyerangnya, Qian telah mematahkan lututku. Aku entah bagaimana berhasil menendangnya, dan melarikan diri, dan berkat sihir penyembuhanku, aku bisa membuat kakiku kembali ke kondisi bertarung dengan cepat. Aku terus bersembunyi, sambil berpikir bahwa aku lebih kuat dan lebih cepat dari ayahku. Dan aku juga memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Namun, aku masih terdorong mundur karena Qian dapat menggunakan mata sihirnya untuk memprediksi gerakanku. Mereka tidak berfungsi seperti Sharingan, tetapi dia bisa melihat perubahan kecil pada tubuhku untuk mengetahui taktik apa yang akan aku gunakan selanjutnya. Saat itu, aku merasakan dia mendekat. Oleh karena itu, aku mencoba berlari, mengaktifkan jebakan. Aku menghindari jebakan, tetapi ternyata, itu adalah pengalih perhatian, dan serangan sebenarnya datang dari Qian, yang membuatku waspada lagi. Kali ini, aku menendang dia, dan Qian menghilang ke dalam hutan. Setelah itu, aku memutuskan untuk lebih fokus memprediksi gerakan ayahku daripada bergerak dan berdiri di dekat pohon. Aku merasakan dua aliran energi, dan segera sebuah pisau terbang ke arahku dari kanan. Aku menangkisnya hanya untuk melihat pisau lain melesat ke arahku dari kiri. Biasanya, saya akan berpikir bahwa ayah sedang mengincar titik lemahnya, tetapi kali ini saya tahu ini juga merupakan umpan. Karena seorang pembunuh sejati akan menyembunyikan keberadaannya saat menyerang untuk menyelesaikan. Saya menebas pisau tepat saat ayah saya menyerbu dari belakang. Qian menghantam bahu saya, tetapi karena saya menyelipkan pisau ke lehernya, dia mengakui kekalahannya. Setelah itu, Qian membalut luka saya, menggerutu karena kalah dari putranya, yang bahkan belum akil balik. Dia berpikir bahwa itu berarti hal-hal baik untuk masa depan keluarga mereka, karena saya bahkan berbelas kasih dalam pertempuran ketika saya tidak menggunakan sihir. Saya mengatakan bahwa jika saya menggunakan sihir, pertempuran akan menjadi tidak berarti karena itu tidak akan menjadi ujian keterampilan saya sebagai seorang pembunuh. Qian menyadari bahwa putranya telah benar-benar dewasa, dan dia menyatakan bahwa dia tidak punya apalagi untuk mengajari saya. Dia memberitahu saya bahwa saya siap untuk mengambil pekerjaan nyata, dan satu-satunya yang saya butuhkan adalah pengalaman untuk menjadi lebih kuat. Setelah hari itu, dia mulai membawa saya dalam perjalanan nyata, di mana kami mengamati kaum bangsawan yang kejam dan serakah atas kejahatan mengerikan mereka.
Sementara pekerjaan rahasia kami adalah merenggut nyawa, pekerjaan siang hari kami adalah menyelamatkan orang. Qian sering diundang ke rumah para bangsawan karena dia adalah dokter terbaik di kerajaan. Dan dia membawa saya bersamanya, agar saya dapat melihat berapa banyak upaya yang telah dilakukan para bangsawan untuk menjaga keamanan mereka. Suatu malam, ketika kami kembali dari rumah seorang pasien, Qian memberitahu saya tentang latihan terakhir dan juga ujian terakhir saya, sebelum saya dapat menerima pekerjaan sendiri. Dia mengatakan bahwa para pembunuh tidak selalu masuk melalui pintu belakang, terkadang mereka menyamar untuk masuk melalui pintu depan, dan mengamati target dengan mendapatkan kepercayaan mereka. Saya tahu teknik ini dengan sangat baik dan saya bertanya, apakah ayah ingin saya menjadi koki karena saya ahli dalam hal itu. Namun, Qian ingin saya berperan sebagai pedagang karena para bangsawan akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadap pedagang yang dapat memberi mereka barang yang mereka inginkan. Dia meniru identitas palsu yang sempurna untuk saya, yaitu Ilik Balor, putra dari keluarga pedagang terkenal. Kepala keluarga Balor berutang budi padanya. Karena itu, mereka menyetujui persyaratan dia, dan bersedia melatih saya menjadi seorang pedagang dalam 2 tahun ke depan. Segera setelah itu, Qian mengadakan pesta untuk saya, karena saya akan segera menjalani ujian terakhir saya. Semua keluarga cabang yang terlibat dalam bisnis pembunuhan, hadir dalam kesempatan ini. Dan sementara semua orang senang mendengar bahwa saya adalah seorang jenius, sekelompok pemabuk bernama Rona, justru marah pada saya. Dia melemparkan gelas anggurnya, yang merah ke arah saya, yang saya tangkap dengan mudah. Ayah Rona mencoba menghentikannya, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak dapat menerima saya sebagai pewaris keluarga. Dia mengatakan bahwa setelah putra tertua Qian meninggal, dia seharusnya menggantikan posisi itu, dan sungguh tidak adil jika seseorang yang jauh lebih lemah mencuri itu darinya. Qian berkata bahwa mereka akan memutuskan siapa yang lebih kuat melalui pertarungan, dan dia segera memerintahkan pertempuran dimulai. Rona bahkan belum siap ketika dia menyadari aku sudah di belakangnya dengan belati. Aku membuat goresan ringan untuk peringatan. Tetapi ketika Qian mengumumkan bahwa pertarungan telah berakhir, aku melepaskan Rona. Namun, pria mabuk ini belum belajar pelajarannya, dan dia menyerbu ke arahku, aku menjatuhkannya ke tanah dan mematahkan tangannya. Qian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyombongkan putranya, mengatakan bahwa inilah cara para pembunuh bertarung, dan tidak ada di sini yang bisa mengalahkan Luke dalam pertarungan. Namun, aku punya ide lain. Dan malam itu, aku mengundang Rona untuk menemuiku di taman. Karena sekarang dia sudah sadar, Rona menyadari bahwa dia bertindak seperti orang bodoh yang baru saja terjadi. Dia berkata bahwa dia masih kesal karena kalah dari seorang anak yang lebih muda darinya meskipun dia adalah yang terkuat di antara keluarga cabang. Dan aku berkata kepadanya bahwa dia masih beruntung karena ayahnya, yang merupakan pembunuh terkuat dari keluarga kita sampai sekarang, kalah dari seseorang yang 30 tahun lebih muda darinya. Rona terkejut mengetahui bahwa desas-desus tentang aku mengalahkan Qian adalah benar. Dan kemudian aku membuat tawaran kepadanya. Aku menyuruhnya menjadi bawahanku, bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai seorang pejuang. Karena keahlian pedangnya lebih baik daripada kemampuan menyelinapnya. Rona mungkin sombong, tetapi dia bukan orang bodoh. Dan dia menerima tawaran untuk menjadi tangan kanan pemimpin masa depan keluarga tersebut. Keesokan harinya, aku berangkat untuk berlatih bersama keluarga Balor, dan dia pergi bersamaku. Segera, kami tiba di kota pedagang Meltu, dan aku mengubah penampilanku saat sepenuhnya menerima identitasku yang baru, sebagai seorang pedagang. Sementara itu, di kota, seorang gadis berambut biru, bernama Maha menjalankan bisnis kecil, namun menguntungkan. Ayah almarhum dari gadis itu adalah seorang pedagang, dan dia belajar pengetahuan bisnis dasar darinya. Oleh karena itu, sekarang dia memimpin sekelompok kecil anak yatim piatu, yang memandu turis di kota. Itu bukan bisnis besar, tetapi itu adalah pekerjaan yang jujur. Dan di bawah kepemimpinan Maha, teman-temannya menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maha bermimpi menjadi cukup kaya untuk membeli rumah untuk mereka semua. Dan semua orang bahagia. Tapi saat itu, sekelompok bandit muncul di depan markas mereka. Orang Poplo ini secara terbuka mengumumkan niat mereka untuk menangkap mereka. Dan Maha menghadapi mereka dengan kekuatan sihirnya, menyuruh teman Panja lari. Dia juga mencoba melarikan diri, tetapi para bandit itu menangkapnya bersama 2 temannya. Mereka segera membawanya ke sebuah panti asuhan di luar kota, yang dikelola oleh pria tua jahat bernama Toren. Dia berkata bahwa, mulai sekarang mereka akan menjadi bagian dari panti asuhannya. Dan anak laki-laki yang bersama Maha membentak wajahnya, mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan bantuannya karena mereka masih baik-baik saja. Toren mengancam anak laki-laki itu, mengatakan bahwa siapapun yang tidak mematuhinya atau mencoba melarikan diri akan dihukum. Maha dan yang lainnya dilempar ke sebuah ruangan, di mana teman-teman mereka yang lain sudah berada di sana. Mereka bertanya-tanya, mengapa ada yang menculik mereka untuk dimasukkan ke dalam panti asuhan.
Tapi seorang gadis berkomentar bahwa istri gubernur mengelola sebuah organisasi amal dan mensponsori anak-anak yatim piatu, itulah sebabnya Toren menculik mereka untuk mendapatkan uang dengan mudah. Tiba-tiba, salah satu bandit melemparkan keranjang sayuran ke ruangan, mengatakan bahwa itu adalah makanan mereka selama seminggu. Sementara yang lain putus asa, Maha memberitahu mereka bahwa mereka harus mulai memasak. Ketika mereka duduk untuk makan, anak-anak berpikir bahwa mereka selalu menginginkan sebuah rumah, tetapi tidak seperti ini, dan mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka mulai sekarang. Semua itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang mereka semua sedikit lebih tua. Mereka digunakan sebagai pelayan di panti asuhan, dan juga dipaksa menjahit gaun untuk dijual di pasar. Mereka yang tidak melakukannya dengan baik akan dipukuli dengan keras oleh para penjahat, tetapi Toren melindungi pemimpinnya agar berhati-hati dengan mereka, karena ia membutuhkan mereka dalam kondisi sempurna untuk proyek bisnis berikutnya, yaitu menjual mereka kepada orang mesum yang sakit. Satu persatu, semua teman Maha harus mengalami bagian terburuk dalam hidup mereka. Dan salah satu dari mereka begitu hancur, sehingga merobek wajahnya sendiri dengan arit, agar tidak ada yang mau membelinya lagi. Beberapa tahun kemudian, Maha mendengar Toren berbicara dengan adiknya tentang bagaimana Maha sudah cukup umur untuk mendapatkan pelanggan sendiri. Dia panik ketika mengingat apa yang terjadi pada semua temannya, dan berlari ke kandang kuda untuk merobek wajahnya sendiri. Namun, pada saat itu, saya muncul di belakangnya, mengatakan kata-kata siap tentang tidak merusak wajah cantiknya dengan air mata. Segera, semua gadis berbaris di depan saya ketika Toren memperkenalkan saya sebagai putra perusahaan dagang balor, yang siap menerima seorang gadis sebagai asistennya. Semua orang berharap, kecuali gadis yang merobek wajahnya sendiri. Tapi saya hanya tertarik pada Maha. Saya memintanya untuk menjadi asisten saya dan Maha ragu-ragu karena dia pikir itu tidak adil bagi teman-temannya. Namun, saya telah mencapai kesepakatan dengan Toren. Dia mengatakan bahwa gadis itu perlu waktu untuk bersiap, jadi saya harus datang lagi dalam 3 hari untuk menjemputnya. Maha panik ketika dia menyadari bahwa bajingan itu berniat menjualnya kepada beberapa orang mesum lalu menyerangnya sendiri. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun di depannya. Saya menerima persyaratan tersebut tetapi mengingatkan Toren bahwa karena saya telah membeli Maha, dia adalah bagian dari keluarga saya. Malam itu, Maha dipersiapkan untuk dibawa menemui pelanggan pertama. Dan di atas kuda, Toren mulai menggodanya, mengatakan bahwa jika anak itu terlambat sebulan, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang darinya. Maha memikirkanku, dan dia tidak ingin ada yang menajisinya, sebelum dia pergi bersamaku. Hal itu tiba-tiba membangunkan kekuatan sihirnya, dan dia mendorong Toren, memaksanya keluar dari kuda. Dia berlari ke hutan, tetapi penjahat yang menggerogoti itu mengejarnya, karena dia juga bisa menggunakan mana. Maha memohon padanya untuk membiarkannya pergi, tetapi dia mengendalikannya, mengatakan bahwa mungkin kali ini, dia akan menikmati dirinya sebelum dia. Tiba-tiba, aku pergi ke sana dan berteriak memanggil Maha, mengatakan bahwa aku membutuhkan dia untuk ikut denganku segera. Toren juga datang ke sana, memberitahuku bahwa aku tidak bisa membawa gadis itu hari ini. Namun, ketika aku menyatakan bahwa aku tidak bisa membahayakan keluargaku, Toren memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Salah satu anak buahnya menyerangku, aku dengan mudah menghancurkan lengannya. Toren menyerangku selanjutnya, dan aku juga dengan mudah mengalahkannya. Tetapi daripada membunuhnya, aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib. Di sisi lain, Tarte menyamar sebagai Maha dan pergi ke rumah si sakit jiwa itu, tetapi dia memiliki mata-mata di belakangnya dan mereka menangkapnya. Keesokan paginya, Toren dan seluruh gengnya ditangkap, dan para gadis kembali hidup bebas. Aku bahkan menyembuhkan bekas luka di wajah gadis yang terluka itu sebagai tanda terima kasih kepada Maha, yang harus meninggalkan teman-temannya untuk menemani pangeran. Beberapa hari kemudian, aku melakukan operasi untuk putra kandung keluarga Balor, tetapi aku melarangnya memberitahu siapapun. Kepala keluarga sangat berterima kasih padaku, dan bertanya bagaimana cara membalas budi ini, karena orang baik tidak pernah menerima apapun secara gratis. Aku hanya memintanya untuk menjaga keluargaku sebagai cadangan jika pembunuhan itu membuatku mendapat terlalu banyak masalah. Tuan Balor sangat senang mendengar ini, dan kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa dia juga telah menyelesaikan formalitas untuk mengadopsi Maha ke dalam keluarga. Beberapa minggu kemudian, Tuan Balor menunjukkan kepadaku desain toko yang mereka miliki. Dia menjelaskan bahwa mereka mencoba membukanya sebagai toko minuman keras sebelumnya, tetapi gagal total, dan sekarang mereka ingin mengubahnya menjadi toko lain. Tuan Balor memintaku untuk mengelola toko ini, karena dia percaya pada kemampuan dan karakterku. Aku dengan senang hati menerima tugas itu, dan kemudian aku memberitahu Tarte dan Maha tentang hal itu. Aku memberitahu mereka bahwa aku juga berencana menggunakan toko ini untuk pekerjaan terkait pembunuhan, dan oleh karena itu, aku perlu menjual barang-barang yang ditargetkan untuk kaum bangsawan. Aku memutuskan bahwa menjual kosmetik dan manisan berkualitas tinggi untuk menarik para wanita bangsawan akan menjadi cara terbaik untuk menghasilkan uang sambil mengumpulkan informasi.
Aku dengan cepat memaparkan ide itu kepada Rudolf, rusa kutub utara itu, dan istrinya, yang membenciku dengan pahit karena dia percaya bahwa aku adalah anak haram suaminya. Ketika aku memberitahu mereka tentang ide untuk memulai bisnis kosmetik, mereka mengatakan bahwa pasar sudah jenuh, dan nama merek lebih penting daripada kualitas produk. Aku mengerti itu, tetapi aku berkata bahwa aku akan memperkenalkan produk yang benar-benar baru di pasar. Aku mulai berbicara dengan ibu tiri saya tentang bagaimana scrub akan menghilangkan minyak dan kotoran dari kulit, merusak kulit dalam jangka panjang. Dia setuju denganku, dan kemudian aku memperkenalkan botol pelembab pertama di dunia kepadanya, mengatakan bahwa itu dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh produk rias. Wanita itu penasaran, dan dia mengoleskan pelembab ke kulitnya. Segera menyadari perbedaannya, wanita itu melepas topengnya untuk memperlihatkan wajahnya yang tua dan keriput, dan saya mengatakan padanya, jika pelembab ditemukan lebih awal, wajahnya akan terlihat lebih cantik. Wanita itu setuju, dan bahkan Tuan Balor mencobanya. Kemudian, saya meminta bibi saya untuk mencoba mendandani lapisan pelembab karena akan melindungi kulitnya sambil tetap memungkinkannya untuk berdandan seperti Dewi. Wanita tua itu sangat terkesan dengan botol pelembab sehingga dia bersedia menerima saya sebagai putranya. Dan suami wanita itu menyuruhnya untuk membagikannya kepada teman-temannya, agar mereka dapat memiliki basis pelanggan yang siap saat produk diluncurkan. Kemudian, dia bertanya kepada saya berapa banyak botol yang dapat saya produksi per minggu, dan saya menjawab bahwa saya hanya dapat membuat 200 botol. Saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mempekerjakan karyawan segera, karena itu akan berisiko membocorkan rahasia kita kepada pesaing. Dan sebaliknya, mari kita perluas kapasitas produksi secara bertahap. Tuan Balor memahami logikanya, dan menyuruh saya untuk segera mengerjakannya. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa saya harus mengunjungi keluarga dokter dan pembunuh, karena bahan penting dalam pelembab hanya ditemukan di sana. Saya memutuskan untuk mendirikan pabrik di sana karena tidak ada yang bisa mencuri rahasia kita. Tuan Balor mengizinkan saya melakukannya, dan saya kembali ke rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersama Tarte. Sebulan kemudian, toko kosmetik saya menjadi barang terlaris di pasaran, dan dikelola oleh Maha bersama teman-teman yatim piatu. Sekarang saya terkenal di seluruh kerajaan, yang memungkinkan saya untuk dengan mudah mengakses semua keluarga bangsawan, jika saya ingin melakukan invasi di sana. Tarte sangat terkesan dengan hal ini, tetapi dia lebih terkesan dengan kebaikan saya dalam mempekerjakan teman-teman Maha untuk toko tersebut. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu sepenuhnya dari sudut pandang bisnis, tetapi Tarte mengira saya hanya orang baik yang berpura-pura kuat. Bagaimanapun, saya bertanya kepadanya tentang keamanan pabrik kami, dan Tarte mengatakan kepada saya bahwa mata-mata telah mencoba masuk dan menyuap karyawan, tetapi mereka belum berhasil. Saya tahu bahwa pesaing kami yang putus asa akan segera mengambil langkah besar. Dan malam itu, saya merasakan seseorang mendekati kamar saya. Saya menyadari bahwa mata-mata itu menangkap saya dan mencari tahu rahasia pembuatan pelembab, tetapi untungnya, Tarte dan Maha telah memberitahu saya, dan mereka menangkap mata-mata itu sebelum saya harus melakukan apapun. Kemudian mereka menyiksanya, tetapi mata-mata itu meninggal tanpa mengatakan apa-apa. Saya tidak terlalu peduli tentang itu, dan saya memutuskan untuk mengambil cuti bulanan untuk mengunjungi dia. Baik Tarte maupun Maha merasa kesepian setelah kepergian saya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk makan sesuatu yang lezat, sambil menunggu saya kembali. Sementara itu, saya terbang ke rumah. Dia dengan sedikit kue coklat, dan dia mengatakan kepada saya, bahwa dia telah menciptakan beberapa mantra baru, sejak terakhir kali saya berkunjung. Kali ini, dia menciptakan mantra anti-gravitasi, dan saya sangat terkejut karena saya pikir saya akan menemukannya sebelum dia. Bagaimanapun, kami menikmati jamuan teh dan kemudian melafalkan beberapa mantra, dan ketika malam tiba, aku kembali ke kediamanku. Seiring berjalannya waktu, aku mengirim Tarte ke medan perang untuk mendapatkan pengalaman tempur, sambil membiarkan Maha mengurus bisnis, agar ia bisa menjadi seorang saudagar yang lebih terampil. Selama waktu itu, aku menghadiri banyak pesta, dan menjalin hubungan dengan para bangsawan yang akan membantuku dalam misi-misiku di masa depan. 2 tahun telah berlalu sejak aku bergabung dengan keluarga Balor, dan sekarang adalah saatnya aku pulang. Aku memutuskan untuk membiarkan Maha tetap di kota, untuk mengelola toko kosmetikku, dan dia yakin bisa mengelolanya dengan baik, bahkan mengembangkannya. Dia berbicara kepadaku tentang rencananya, untuk membuka cabang toko kami di kota lain, dan menunjukkan kepadaku lokasi pertama yang dia pilih. Aku terkejut melihat lokasi itu, karena aku telah mencari tahu sedikit tentang masa lalu Maha, dan aku tahu itu adalah toko yang pernah dijalankan oleh perusahaan ayahnya. Namun, ketika tangan kanannya mengkhianatinya dan membunuhnya demi uang, Maha merasa hidupnya terancam, dan melarikan diri ke kota ini. Aku menyadari bahwa Maha berniat untuk merebut kembali perusahaan ayahnya sekarang, dan toko ini adalah langkah pertamanya menuju tujuan itu. Aku menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau karena aku percaya padanya, dan aku tidak peduli jika dia mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan,
asalkan dia bisa memberikan hasil. Maha sangat senang mendengar itu, dan segera teman-temannya masuk ke ruangan untuk memberiku pesta perpisahan. Mereka mengatakan kepadaku bahwa aku telah menyelamatkan mereka dari ketidakpedulian, dan memberi mereka kesempatan untuk hidup bermakna. Aku menerima hadiah mereka, dan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah melupakan mereka. Setelah itu, aku kembali ke penampilan normal dan siap untuk pulang. Aku menyerahkan kepada Maha urusan bisnis dan jaringan informasi yang telah aku bangun di sini, dan dia berjanji akan bekerja keras untuk itu. Dia kemudian memintaku untuk sesekali mengunjunginya, karena dia akan merasa sangat kesepian tanpaku. Aku berjanji akan menemuinya di sela-sela tugas, dan kemudian aku meninggalkan tempat itu. Di atas kuda, aku memperhatikan Tarte tampak sedih, karena dia juga merindukan Maha. Tiba-tiba aku merasakan kehadiran Mana di dekat sini, dan segera memerintahkan kusir untuk menghentikan kuda. Aku menemukan bahwa sekelompok binatang buas telah mengepung kami, dan Tarte meminta izin untuk menunjukkan keahliannya. Begitu aku mengizinkannya, dia menarik tombak yang terikat di pinggulnya yang siap, dan mulai menembakkan panah pada serigala satu persatu. Dia juga menggunakan beberapa mantra sihir, dan aku terkesan dengan penampilannya. Namun, aku juga menyadari bahwa karena binatang buas mulai menyerbu daerah pemukiman manusia, sudah waktunya bagi pahlawan untuk muncul. Tidak lama kemudian, kami kembali ke wilayah keluarga, dan aku memutuskan untuk mengunjungi penduduk desa setempat terlebih dahulu. Mereka menyambutku dengan hangat dan memberiku buah-buahan dan sayuran, untuk menunjukkan bahwa mereka masih mencintaiku meskipun aku telah meninggalkan mereka selama 2 tahun. Kemudian, saya pulang ke rumah dan ibu saya segera memeluk saya, karena dia sangat merindukan saya. Setelah dia selesai, saya memutuskan untuk pergi menemui ayah saya yang sedang bekerja di kantornya. Qian sangat terkesan dengan kedewasaan saya selama 2 tahun ini, dan dia mengatakan bahwa dia telah mengirim saya untuk belajar menjadi seorang pedagang dari Tuan Balor. Tetapi dia tidak menyangka, saya akan menjadi pebisnis terkenal di dunia hanya dalam 2 tahun. Qian memberitahu saya bahwa dia mengirim saya ke keluarga Balor, tidak hanya untuk membangun identitas kedua yang dapat membantu saya dalam misi pembunuhan, tetapi juga karena alasan lain. Saya tidak tahu alasan kedua itu. Oleh karena itu, ayah saya memberitahu saya bahwa dia ingin saya belajar cara hidup lain, selain menjadi seorang pembunuh. Saya terkejut mendengar ini. Oleh karena itu, Qirian menjelaskan bahwa saya memiliki bakat untuk menjadi seorang pedagang yang hebat, dan saya dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dengan berbisnis daripada membunuh. Dia berpikir bahwa dia terlalu tua untuk melakukan apapun selain membunuh, tetapi saya masih muda, dan belum pernah membunuh siapapun dalam misi pembunuhan. Itulah sebabnya dia ingin saya memikirkan masa depan saya dengan hati-hati, dan menghindari kehidupan yang penuh darah jika saya mau. Saya menolak gagasan itu, karena saya telah melakukan segalanya untuk menjadi seorang pembunuh yang lebih baik. Dan Qian memberitahu saya bahwa sementara pekerjaan kita penting untuk menjaga negara tetap aman, negara tidak peduli dengan kita. Dia mengatakan bahwa jika rahasia kita terbongkar, bahkan karena kecelakaan, raja akan segera meninggalkan kita, dan menyerang kita. Itulah sebabnya dia menciptakan identitas kedua bagi saya untuk berjaga-jaga jika semuanya menjadi buruk, sehingga saya dapat menyerah bahkan sebelum saya memulai. Qian telah membuat keputusan untuk saya, dan saya dengan bangga menyatakan bahwa saya akan bekerja sebagai seorang pembunuh. Qian bertanya alasan saya dan saya memberitahu dia bahwa saya telah bertemu banyak orang berharga dalam hidup saya yang singkat, dan saya ingin melindungi kebahagiaan mereka dan kebahagiaan orang berdosa lainnya seperti mereka. Itulah sebabnya saya akan membunuh orang-orang jahat yang menghancurkan kerajaan kita, dan saya tidak peduli bahkan jika saya ditinggalkan karena ini. Saya katakan bahwa saya akan menghadapi tantangan saat itu datang, dan jika saya tidak bisa menjadi seorang pembunuh, saya akan memikirkan untuk menjadi seorang pedagang selamanya. Qian sangat terkesan dengan saya, dan kemudian saya memberitahu dia bahwa saya punya alasan lain. Saya ingin menjadi seorang bangsawan pembunuh, dan bukan seorang pedagang. Saya mengatakan bahwa saya mencintai dia, dan saya ingin menikahinya suatu hari nanti, dan oleh karena itu, saya membutuhkan gelar bangsawan. Qian mulai tertawa ketika mendengar ini, tetapi dia mendukung pilihan putranya. Kemudian, dia menugaskan saya misi pertama yang sebenarnya, yaitu membunuh seorang bangsawan yang membocorkan rahasia militer untuk mendapatkan informasi. Dan saya berjanji akan menyelesaikan misi itu dengan sempurna. Namun, sebelum saya mengakhiri bangsawan itu, saya memutuskan untuk memeriksa apakah dia benar-benar target yang layak untuk dibunuh. Saya mengirim pesan terenkripsi ke Maha, untuk mengumpulkan informasi tentang dia, dan juga untuk mengatur, agar saya menyusup ke istananya. Karena tidak ada wifi di dunia ini, saya harus mengirim merpati untuk menyampaikan berita, dan saya memutuskan untuk menunggu sampai saya menerima balasan. Sementara itu, Ibu Esri mulai menggangguku tentang mencari seorang gadis untuk dinikahi, karena dia ingin segera melihat cucunya. Dia telah memilih beberapa gadis dari keluarga bangsawan, tetapi aku menolak semuanya, karena aku tidak tertarik dengan perjodohan. Aku bahkan tidak ingin berbicara dengan ibuku tentang masalah ini.
Oleh karena itu, aku menyerahkan masalah itu pada Tarte. Dia mengatakan bahwa aku masih terlalu muda untuk menikah dan punya anak. Namun, ketika Ibu Esri menyarankan agar Tarte bisa menjadi ibu pengganti untukku, dia segera mengubah pandangannya, dan mengatakan bahwa mungkin ini waktu yang tepat untuk itu. Namun, aku dengan dingin mengabaikan ibu dan Tarte, menyuruh mereka untuk tidak menggangguku dengan hal-hal bodoh seperti itu. Malam itu, aku mengganti pakaianku untuk kembali menjadi pedagang, agar bisa menyusup ke rumah bangsawan itu. Tarte bertanya, apakah kita harus menunggu laporan Maha? Tetapi aku memberitahunya, bahwa kita harus melihat sendiri, apa yang bisa kita temukan secara terbuka, sementara Maha mencari kebenaran yang tersembunyi. Keesokan paginya kami tiba di kota terdekat, dan melihat banyak tentara terluka. Aku menyadari bahwa mereka pasti menderita, karena bangsawan itu telah menjual rahasia militer. Tepat pada saat itu, seorang gadis datang ke sana untuk menjual beberapa obat, dan dia menawarkan 1 botol untuk dicoba gratis. Aku dan Tarte langsung curiga padanya. Dan ketika aku mencicipi obat itu, aku memastikan bahwa itu mengandung narkoba. Aku memberitahu gadis itu bahwa dia masih punya kesempatan untuk berhenti, dan kemudian menghancurkan seluruh stoknya. Gadis itu panik saat mencoba mengemasi obatnya, dan kemudian segerombolan preman datang untuk membuat masalah denganku. Aku dan Tarte dengan cepat menjatuhkan mereka, tetapi mereka hanya pedagang rendahan, dan aku tahu masalahnya tidak akan hilang, bahkan setelah kami mengalahkan banyak dari mereka. Setelah itu, aku mengalihkan perhatianku pada gadis itu, yang panik karena dia membutuhkan narkoba untuk ibunya yang pecandu. Aku memutuskan untuk mengunjungi ibu pecandu gadis itu, dan dia mengalami overdosis karena kecanduan. Dia menyerang putrinya ketika dia tidak sadarkan diri, dan aku menenangkannya. Aku menggunakan manaku untuk membuatnya pingsan dan mengubah kimia otaknya, sehingga tubuhnya tidak lagi membutuhkan narkoba. Tetapi wanita itu masih bisa bergantung padanya secara psikologis. Aku dan Tarte kembali ke rumah malam itu dan kami menemukan sekumpulan produk kecantikan yang dikirim oleh Maha bersama dengan sebuah pesan. Dia telah menemukan bahwa bangsawan itu sebenarnya adalah bos dari jaringan ini. Tetapi dia mengklaim bahwa geng itu beroperasi kuat di wilayahnya, itulah sebabnya narkoba ditemukan di sana. Dia mengkhianati bangsawan yang lebih tinggi untuk keluar dari masalah. Dan itulah sebabnya raja tidak bisa menghukumnya secara terbuka. Ini sudah cukup bagi saya untuk memutuskan bahwa saya akan mengambil pekerjaan ini dan membunuh iblis itu. Orang yang membuat orang tak berdosa menderita. Keesokan paginya, aku berangkat ke rumah bangsawan itu, menyamar sebagai pedagang. Maha ikut karena dia merasa terlalu kesepian tanpaku. Dan dia menempel padaku di jalan, secara terbuka mengatakan bahwa dia ingin aku berbagi sedikit DNA-ku dengannya. Saya membaca itu, seperti saya membaca syarat dan ketentuan sebelum mengklik setuju, dan kita akan tiba di kota tempat bangsawan itu tinggal. Kota itu makmur dengan mata pencaharian utama mereka adalah pertanian. Dan kekayaan bangsawan itu benar-benar memamerkan kekayaannya. Kami disambut oleh istri bangsawan itu, dia sangat bersemangat untuk bertemu pendiri perusahaan krim pelembab terkenal di dunia. Saya menyapanya, dan menunjukkan produk terbaru perusahaan saya. Wanita itu bertanya, mengapa saya menunjukkan produk kepadanya sebelum dirilis di pasaran. Dan saya mengatakan semua orang tahu betapa cepatnya suaminya mengembangkan kerajaannya. Oleh karena itu, dia adalah pusat perhatian masyarakat bangsawan. Kami ingin dia mengiklankan produk baru kami, agar semua wanita memperhatikan itu. Dan wanita itu sangat bangga mendengar ini. Dia mulai berbicara tentang betapa miskinnya mereka beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang mereka benar-benar kaya. Tepat pada saat itu, suami wanita itu datang dan memperkenalkan dirinya kepada saya. Dia berterima kasih, karena saya memilih istrinya untuk menguji produk baru kami. Dan saya melihat bahwa target saya benar-benar mencintai istrinya. Bangsawan itu mengadakan pesta malam itu, dan saya bersama sebotol krim pelembab baru yang saya terima mendapat banyak perhatian. Bangsawan itu terus berbicara tentang betapa dia mencintai istrinya, dan bahkan memeluknya di depan umum. Ini membuatku sedikit cemburu. Setelah beberapa hari mengumpulkan informasi tentang dia, saya menemukan kesempatan yang cocok untuk bertindak. Saya tahu bangsawan itu suka merenung sebelum tidur, dan saya memutuskan untuk menembaknya dari jauh saat dia menikmati kebiasaan kecilnya. Saya membidik saat Tarte berjaga di belakang. Dan ketika target terkunci, saya menembakkan 1 peluru yang menembus kepala bangsawan itu, segera merenggut nyawanya. Saya puas dengan pekerjaan yang telah selesai. Tetapi tepat pada saat itu, istri bangsawan itu keluar ke balkon, dan dia pingsan saat melihat suaminya telah meninggal. Saya merasakan sedikit emosi saat melihat pemandangan ini, dan saya membandingkan pengalaman ini dengan kehidupan sebelumnya, di mana saya tidak merasakan apa-apa, bahkan setelah membunuh banyak orang. Saya menerima bahwa saya telah menjadi orang yang berubah dalam kehidupan ini. Dan meskipun saya seorang pembunuh, saya bukan lagi alat tanpa perasaan. Beberapa hari kemudian, saya dan gadis-gadis saya beristirahat di pulau terpencil. Dan ketika kami kembali ke rumah, Maha memberi saya beberapa informasi yang saya minta untuk dia teliti.
Dia mengatakan, dia telah menemukan harta karun suci yang saya cari, dan itu adalah pohon yang kuat. Tarte bertanya kepada saya, apa itu harta karun suci, dan saya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah artefak yang tidak dapat dihancurkan, dan sangat kuat, yang telah ada sejak zaman kuno. Maha kemudian memberitahu kami bahwa dia sedang mencoba bernegosiasi untuk membeli pohon itu dari pemiliknya saat ini, Setanta, yang dia yakini adalah kandidat utama untuk menjadi pahlawan. Dia mengalami beberapa kesulitan dengan negosiasi, tetapi dia meminta saya untuk mengurusnya, karena dia akan berhasil menyelesaikan pekerjaan ini sebagai seorang pedagang. Setelah itu, datanglah kabar buruk dan Maha memberitahu saya bahwa perang saudara telah pecah di kerajaan terdekat dan keluarga. Dia telah memihak kerajaan itu. Aku agak tegang mendengar itu. Tapi kemudian Maha mengungkapkan hal yang paling mengkhawatirkan. Dia mengatakan ada seorang pemimpin pemberontak yang menyebabkan banyak masalah dan pemimpin itu adalah Setanta, pemilik pedang suci. Aku segera terbang ke rumah dia untuk membicarakan masalah ini dan dia menyambutku dengan ramah seperti biasa. Ketika aku membahas masalah perang, dia berkata dengan santai kepadaku bahwa itu masih jauh dari rumahnya, dan masalahnya tidak sebesar kelihatannya, jadi mereka akan baik-baik saja. Aku berkata kepadanya bahwa mereka mungkin menghadapi pahlawan yang berada di pihak pemberontak dan dalam kasus itu, orang biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Aku memberitahu dia tentang identitas rahasiaku sebagai seorang pedagang, dan mengatakan bahwa aku dapat menggunakan kekuasaanku untuk menghancurkan dia, dan seluruh keluarganya keluar dari negeri sebelum mereka dalam bahaya. Namun, dia marah karena ini, dan berkata kepadaku bahwa dia adalah seorang bangsawan dari kerajaan ini, dan dia harus melakukan tugasnya dengan melindunginya. Setelah itu, dia dengan cepat kembali normal, dan bertanya kepadaku bagaimana aku mewarnai rambutku. Aku mencoba memberitahu dia bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk itu, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Dia mengatakan ayahnya tidak ada di rumah saat ini, jadi kita bisa berkencan, dan akhirnya, aku terpaksa menurutinya. Kami pergi berbelanja setelah dia mengubah warna rambutnya agar serasi denganku. Dan dia mulai bertanya-tanya, di mana kami harus makan. Ketika aku mulai menceritakan tentang restoran terbaik di kota, aku tiba-tiba menyadari seorang pedagang melewati, dan berkomentar, bahwa dia pasti seorang veteran. Aku berkata bahwa aku punya firasat keenam untuk mendeteksi tentara lain, dan aku bisa melihat bahwa kota itu memiliki banyak dari mereka. Dia mengatakan bahwa keluarganya telah mengundang para pensiunan tentara ke sini untuk berbisnis, karena mereka dapat membantu mereka membubarkan diri jika api perang mencapai kota. Setelah itu dia menemukan sebuah toko baru, dan dia dengan antusias masuk ke dalamnya. Dia menemukan permainan memanah di sana, dan dengan antusias memintaku untuk memenangkan boneka beruang untuknya. Aku setuju dan membidik, menggunakan mana untuk mengunci target. Namun, dia berkata kepadaku bahwa itu adalah kecurangan, dan aku tidak tahu bagaimana tidak menggunakan keahlianku untuk memenangkan hadiah. Aku memutuskan untuk mengajarinya memanah sebagai gantinya. Dan yang mengejutkan, aku berhasil mengajarinya menembak boneka beruang, hanya dalam 3 kali percobaan. Setelah itu, kami menikmati kencan kami seperti orang biasa. Dan ketika tiba waktunya aku harus pergi, dia berkata kepadaku bahwa dia akan sibuk sekarang, jadi dia tidak akan bisa bertemu denganku sesering mungkin. Aku mengerti itu dan pergi, berjanji akan menemuinya kapanpun dia punya waktu. Namun, ketika aku pergi, dia memerintahkan semua orang untuk berhenti berakting, dan mereka membuang samaran mereka, untuk mengungkapkan bahwa mereka semua adalah tentara yang siap berperang. Dia berencana untuk memimpin pasukan mereka berperang segera, dan dia mengucapkan selamat tinggal kepadaku sambil menangis. Dia meragukan apakah mereka akan pernah bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika aku sedang bersantai di istanaku, Tarte berlari untuk memberitahuku tentang keadaan darurat. Saya kembali ke rumah dan menemukan ayah saya sedang merawat seorang pria yang terluka parah. Saya bertanya kepadanya siapa pria itu dan Qian memberitahu saya bahwa itu adalah klien terbaru mereka, yang ingin membunuh dia, dan dia ingin saya mengambil pekerjaan ini. Saya lemas mendengar ini, tetapi Qian memberitahu saya bahwa saya dapat menolak pekerjaan ini, jika saya tidak mau. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak sebelum membuat keputusan, dan ayah saya memberitahu saya bahwa keluarga dia telah mendukung raja dalam perang saudara negara mereka. Tetapi mereka kalah. Sebagai pihak yang kalah, ayah dia harus membayar ganti rugi perang, dan dia menjual hampir semua hartanya untuk melunasi utangnya. Namun, pihak yang menang tidak puas dengan ini dan meminta dia untuk menyerahkan dia kepada mereka karena dia adalah gadis cantik dengan mana, dan dia dapat melahirkan anak-anak yang kuat yang dapat menggunakan sihir. Ayah dia setuju dengan ini, dan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, dia juga setuju untuk menikahi bangsawan mesum manapun. Saya marah pada diri sendiri, karena tidak menyadari ini selama kencan kami. Tetapi Qian melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa orang-orang di wilayah dia ternyata lebih setia kepadanya daripada keluarganya, dan mereka membentuk pasukan sukarelawan untuk melindunginya. Hal ini menyebabkan perang saudara lainnya, dan pasukan dikirim untuk mengalahkan para sukarelawan dan menangkap dia.
Saya menyadari bahwa klien ingin kami membunuh dia agar tidak ada alasan untuk perang, dan saya terkejut mengetahui bahwa klien kami adalah ayah dia. Dia memberitahu saya bahwa pembunuhan itu akan menjadi palsu, dan kami akan membuat dia menghilang sambil memberitahu dunia bahwa dia telah meninggal. Sekarang saya mengerti tugas itu, tetapi saya tidak mengerti mengapa ayah saya menerima tugas yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi kerajaan kami. Qian mengatakan bahwa dia menerima tugas itu karena ayah dia adalah temannya, dan dia ingin membantunya. Dia memberitahu saya bahwa jika saya menolak tugas ini, dia akan pergi sendiri, tetapi sudah terlambat karena dia tidak punya cukup mana untuk sampai ke sana dengan cepat. Qian kemudian menunjuk ke arah petugas berita yang terluka, yang telah meninggalkan wilayah dia 3 hari yang lalu. Dan sekarang, perang di sana pasti sudah dimulai. Dia mengatakan bahwa hanya saya yang bisa sampai di sana tepat waktu, dan menyelamatkan dia. Tetapi dia akan mengerti jika saya tidak mau mengambil pekerjaan ini. Saya tahu bahwa sebagai seorang pembunuh, saya seharusnya menolak pekerjaan ini, tetapi karena itu melibatkan wanita yang saya cintai, saya bersedia mempertaruhkan segalanya. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya akan menyelamatkan dia, dan dia sangat senang mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dulu dia juga melanggar aturan keluarga demi Ibu Esri, yang kebetulan adalah kerabat dia. Saya terkejut mendengar itu, dan Qian memberitahu saya bahwa dia sebenarnya adalah sepupu jauh saya, dan itulah sebabnya kami memiliki warna rambut yang sama, tetapi karena kami adalah bangsawan, siapapun bisa menjadi keluarga. Saya segera bersiap untuk berangkat menjalankan tugas itu, dan Tarta mengatakan bahwa dia akan membantu saya. Aku berkata padanya bahwa dia tidak bisa mengikutiku ke tempat yang sangat jauh, 300 km, tapi Tarta sudah tahu itu. Sebaliknya, dia ingin mengantarku sedikit, agar aku bisa menghemat energi untuk nanti. Aku menerima bantuannya, dan Tarta menggunakan sihir angin untuk menciptakan penghalang di depan kami, membantu menghilangkan hambatan udara, dan menarikku bersamanya melalui tekanan udara. Dengan begitu, aku bisa berjalan jauh tanpa menghabiskan banyak energi, tapi Tarta menghabiskan banyak energi dan mana. Namun, dia ingat bahwa aku menyelamatkannya untuk menggunakan mana miliknya, dan ini adalah kesempatan sempurna baginya, untuk menjadi berguna bagiku. Dia melampaui batasnya, dan membawaku lebih jauh dari yang aku kira dia bisa. Tapi akhirnya, mantra yang dia gunakan dihancurkan, dan dia terlempar kembali oleh tekanan angin. Aku menangkapnya dan menghentikannya jatuh. Tarta sedih karena dia tidak bisa membantuku lagi. Aku berkata padanya bahwa dia sudah melakukan cukup dengan membawaku sejauh ini. Dan kemudian Tarta memintaku berjanji bahwa aku akan kembali ke rumah bersama dia. Aku berjanji bahwa kami berdua akan kembali, dan kemudian berlari ke depan. Aku tiba di rumahnya di malam hari, dan melihat bahwa hanya 200 tentara dari keluarganya yang bertempur melawan 1.500 musuh, banyak di antaranya menggunakan sihir. Aku merasa aneh, tapi kemudian aku menyadari bahwa dia tahu cara menggunakan senjata, dan dia pasti telah membantu para prajurit untuk menahan musuh. Ini memberiku ide tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan aku segera mengeluarkan senjataku yang menembak secara acak, untuk menjatuhkan penyihir terkuat di pasukan musuh. Para prajurit mulai panik ketika penyihir mereka ditembak dari tempat yang tidak diketahui. Tetapi mereka terbiasa dengan suara tembakan dan mencoba menyerangku dengan teriakan. Aku hanya menghindar, dan kemudian menggunakan sihir angin untuk mendengar apa yang dikatakan para prajurit. Aku menemukan bahwa mereka panik, karena tidak menyangka ada penembak lain yang bergabung dalam pertempuran, dan aku memutuskan untuk menambah kekacauan dengan bola-bola yang penuh dengan sihir. Aku menyeimbangkan mana api, angin, dan tanah dalam bola-bola untuk menciptakan ledakan kuat, yang akan menyebarkan pecahan mematikan kemana-mana, dan menembakkannya ke musuh secara diam dengan busur. Bola-bola itu menciptakan ledakan besar saat menyentuh tanah, dan para prajurit mulai tercerai-berai. Aku tiba-tiba melihat dia berdiri menjaga di dekat jendela, dan segera para prajuritnya bergabung dalam pertempuran saat melihat musuh panik. Aku membiarkan mereka menarik semua perhatian sementara aku menyelinap lebih dekat ke istana. Aku menemukan mayat seorang prajurit wanita dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai umpan. Tapi sebelumnya, aku menggunakan sihirku untuk menemukan jalan masuk ke istana yang benar-benar kosong. Aku segera menemukan jalan tanpa penjaga dan menggunakannya untuk mencapai kamar dia, tempat dia menunggu bersama ayahnya. Begitu dia melihatku, dia berlari ke pelukanku, mengatakan bahwa dia selalu tahu aku akan datang menyelamatkannya. Setelah itu, ayah dia menyapa saya. Ia berterima kasih karena saya telah mengantarkan putrinya dengan selamat, tetapi juga berkomentar bahwa ia ingin segera bertemu pacar putrinya. Dia malu akan hal itu. Tetapi ayahnya tahu bahwa sekarang tidak ada waktu untuk itu. Ia berkata kepada saya bahwa ia sebenarnya berencana untuk menyerah. Tetapi pasukannya menyadari hal itu, dan mereka menyembunyikan dia di sini, agar dia tetap aman. Saya bertanya kepadanya, apa yang akan ia lakukan sekarang? Dan pria itu berkata kepada saya bahwa ia akan menyalakan api unggun, menarik perhatian musuh. Dengan begitu, ia akan memberi waktu bagi rekan-rekannya untuk melarikan diri. Tetapi, ia juga tidak berniat mengorbankan hidupnya. Ia akan menghilang dari medan perang setelah pasukannya melarikan diri.
Dan setelah itu ia akan mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan balik kepada tentara yang bangkit, dan merebut kembali kerajaan dari tangan mereka. Saya menyukai rencananya dan berkata bahwa kami akan membakar api di ruangan itu dan memberitahu semua orang bahwa dia telah bunuh diri karena ia tidak tahan lagi melihat pertumpahan darah. Saya menjadikan jasad prajurit wanita yang gugur sebagai umpan dan kemudian menyuruh dia berteriak keluar jendela bahwa ia tidak bisa hidup setelah begitu banyak orang kehilangan nyawa karenanya. Dia setuju dan membuka jendela. Tetapi begitu ia bersiap meneriakkan pesan bunuh diri palsunya, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saya menyadari itu adalah perasaan yang sama yang saya alami di kehidupan sebelumnya, tepat sebelum pesawat tempur menyerang dan menyadari bahwa kami dalam bahaya. Saya memindai area dengan mata sihir saya, dan dengan cepat mengidentifikasi bahaya yang berdiri sejauh 1 mil. Musuh melemparkan tombak raksasa ke arah saya, ia menembakkan peluru kecil, membunuh semua prajurit di jalurnya. Dan saya segera menjatuhkan dia ke tanah, sambil melemparkan bom nuklir yang saya bawa, untuk menghentikan serangan. Namun, meskipun saya melemparkan bom yang kuat, tombak itu tidak kehilangan momentumnya sama sekali, dan malah menghancurkan ruangan sepenuhnya, sebelum berhenti di udara. Baik saya maupun dia terkejut melihat tombak itu tiba-tiba mulai bersinar, karena mana, dan kemudian kembali ke pemiliknya dengan kecepatan super. Sekarang saya punya kesempatan untuk melihat musuh dari dekat. Dan saya melihat seorang pria berambut merah yang percaya diri dengan cadangan mana yang luar biasa. Musuh juga melihat saya, dan saya segera menarik pistol besar saya untuk menyerang. Saya menyuruh dia dan ayahnya menutupi telinga mereka saat saya menembakkan peluru ledakan lurus ke arah musuh. Dia mengira tidak ada yang bisa selamat dari ledakan seperti itu. Tetapi musuh mereka bukanlah seorang prajurit biasa. Saya melihat bahwa musuh hanya kehilangan baju zirahnya setelah ledakan, dan ia masih baik-baik saja. Dia tampak cukup bersemangat setelah menerima pukulan itu. Karena ini adalah pertama kalinya, ia merasakan sakit. Ia mulai berteriak bahwa ia benar-benar hebat, dan otot-ototnya mulai membengkak, seolah-olah ia telah berolahraga selama 2 tahun dalam 1 hari. Saya menyadari itu adalah skill kelas S yang disebut gila kemarahan, yang meningkatkan serangan dan pertahanan sesuai dengan luka yang diterima seseorang. Saya menyadari bahwa musuh sekarang terlalu kuat dan bahkan jika saya menembaknya dengan meriam, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Ayah dia segera menyuruh saya membawa gadis itu pergi dan lari, karena sekarang mereka tidak punya waktu untuk mati, karena mereka sedang menghadapi seorang prajurit yang mengakhiri perang saudara sendirian. Dan bahkan keluarga kerajaan pun menyerah, karena mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya. Sementara itu, prajurit itu mulai menatapku, mengatakan bahwa dia benar-benar terkesan dengan serangan sebelumnya. Oleh karena itu, dia akan memberiku pilihan. Dia berkata bahwa dia bisa membunuh semua orang di sini, atau aku bisa melawannya dengan adil sebagai seorang ksatria. Dia berjanji bahwa jika aku menang dalam pertarungan 1 lawan 1 dengannya, dia akan segera mundur dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyerang keluarga dia lagi. Aku terkejut dengan hal ini, karena kekuatan mengamuk membuat semua orang kehilangan akal. Tetapi pria ini masih berfungsi dengan sempurna. Baru pada saat inilah saya menyadari bahwa saya benar-benar berhadapan dengan sang ksatria, dan teori saya terkonfirmasi ketika sang ksatria memperkenalkan dirinya sebagai Setanta. Saya menyadari bahwa semua informasi yang diberikan Maha kepada saya tentang tombak suci dan sang ksatria adalah benar. Tetapi itu tidak membantu saya menangani lawan saya dengan mudah. Setanta menyuruhku untuk tidak berpikir untuk melarikan diri, karena dia akan mengejarku sampai ke ujung bumi, dan bertarung denganku karena aku adalah satu-satunya lawan yang pernah mendekatinya. Saya menyadari bahwa Setanta tidak berbohong, dan saya tidak punya pilihan lain selain menerima pertarungan 1 lawan 1. Dia bertanya apakah aku yakin bisa menang, dan aku berkata aku cukup yakin aku akan kalah. Ketika aku mengangkat meriam, aku berkata bahwa jika benda ini tidak bisa melukai Setanta, aku bahkan tidak akan bertahan 10 detik, yang menurutku sudah sangat lama. Dia bertanya dengan panik bagaimana aku bisa bertarung melawan seseorang yang tidak bisa kukalahkan. Tetapi aku menjawab bahwa aku hanya tidak bisa mengalahkan Setanta dalam pertarungan yang adil. Aku menggunakan sihirku dan memanggil iblis api besar mengatakan kepada dia bahwa aku adalah seorang pembunuh, dan aku akan bertarung seperti seorang pembunuh. Aku melemparkan iblis api itu keluar, dan itu menghilang seketika. Setelah itu, aku meminta ayah dia untuk ikut denganku, karena aku membutuhkan kehadirannya, jika kita akan mengakhiri perang ini dengan pertarungan 1 lawan 1. Ayah dia berkata bahwa dia dapat menggunakan semua tentaranya untuk menahan Setanta, agar aku dan dia dapat melarikan diri. Tetapi aku menolak gagasan itu, karena pasukan mereka akan dimusnahkan dalam sekejap, dan kemudian Setanta akan mengejar kami. Aku menyatakan bahwa aku akan membunuh Setanta, karena jika dia benar-benar sang ksatria, dia akan terus menjadi lebih kuat, dan jika aku tidak bisa membunuhnya di sini, aku tidak akan cukup kuat untuk melakukan itu di masa depan. Setelah itu, aku mendekati Setanta bersama ayah dia, dan mengatakan kepadanya bahwa aku menerima tantangannya.
Setanta sangat senang mendengarnya, karena belum pernah ada yang menerima pertarungan 1 lawan 1 dengannya sebelumnya. Namun, aku sedang menunggu peralatan yang telah kuatur sebelumnya siap. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menunda Setanta selama 5 menit. Saya mulai dengan memperkenalkan diri, dan memberikan nama samaran, untuk menipu ingatan pahlawan itu saat saya memeriksa tubuhnya, untuk mencari luka apapun dari ledakan sebelumnya, tetapi semuanya telah sembuh. Kemudian, saya bertanya kepada Setanta apakah dia benar-benar akan mundur jika dia kalah, dan dia berjanji akan melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia akan melawan siapa saja yang mencoba menyerang wilayah ini, dan jika saya tidak mempercayainya, dia siap mengucapkan mantra yang mengikat dirinya sendiri, untuk membuktikannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya mempercayainya, tetapi menyebutkan bahwa jika Setanta mati dalam pertarungan 1 lawan 1 kami, dia tidak akan dapat menepati janjinya. Setanta benar-benar senang mendengar itu, karena belum pernah ada orang yang berbicara dengannya seperti itu sebelumnya. Dan dia meminta ajudannya untuk menepati janji untuknya jika dia mati. Itu membuang-buang sedikit waktu lagi. Dan kemudian saya bertanya kepada Setanta, apa yang akan terjadi jika saya mati sebagai gantinya? Setanta mengatakan bahwa dia akan menangkap dia dalam kasus itu, dan membunuh semua orang lainnya. Dan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kemudian, sang pahlawan siap bertarung, tetapi saya menyuruhnya untuk memanggil kembali anak buahnya, karena mereka akan terlibat dalam pertempuran dan mati tanpa hasil. Setanta setuju dengan saya lagi, dan menyuruh anak buahnya mundur. Dan sementara itu, saya meminta ayah dia, untuk menyerahkan semuanya kepada saya. Kemudian, kami bersiap untuk bertarung. Dan saya mengeluarkan pisau, untuk membuat Setanta lebih bingung, dan menunda pertarungan selama beberapa detik. Saya mengatakan bahwa pertarungan akan berakhir sebelum Setanta sempat melempar tombaknya, dan ini membuat sang pahlawan semakin senang. Saya berkata bahwa saya akan melemparkan koin dan pertarungan akan dimulai segera setelah menyentuh tanah. Dan Setanta tidak punya masalah dengan itu. Saya sengaja melemparkan koin tinggi-tinggi, agar punya cukup waktu untuk jatuh, sehingga serangan saya siap. Setanta benar-benar fokus pada koin, untuk mendapatkan pukulan pertama, dan dia tidak menyadari ketika pukulan mengerikan lainnya, dari langit menghantamnya, menciptakan ledakan besar. Saya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut dari ledakan itu, dan saya pikir, pertarungan 1 lawan 1 telah berakhir jauh sebelum dimulai. Pukulan itu baru saja menghancurkan Setanta, berdasarkan jenis senjata yang dikembangkan di dunia saya sebelumnya, di mana batang tungsten berat akan ditembakkan dari luar angkasa ke bumi untuk menyebabkan kehancuran besar. Senjata itu gagal karena hambatan udara. Tetapi di dunia ini, saya dapat menggunakan sihir untuk melawan itu. Pertama-tama saya membuat batang tungsten berat, dan mengirimkannya ke luar angkasa menggunakan sihir anti-gravitasi, sambil menerapkan mantra untuk menahan hambatan udara, agar tidak terbakar saat memasuki atmosfer. Selain itu, saya telah melatih keterampilan itu, ketika saya datang ke pulau terpencil bersama Tarte sebelumnya. Jadi, saya yakin dengan kemampuan saya untuk menahan. Kemudian, yang perlu saya lakukan hanyalah menahan Setanta, sampai pukulan itu menghantam. Dan saya berhasil melakukannya, karena Setanta terlalu sombong demi kepentingannya sendiri. Sekarang, ketika saya menabrak dinding karena gelombang kejut, saya menyadari bahwa bahkan sang pahlawan pun tidak dapat selamat dari pukulan seperti itu. Namun, saya juga terluka parah dalam prosesnya, dan saya pingsan saat mencoba menyembuhkan diri sendiri. Beberapa saat kemudian, aku terbangun saat mendengar dia memanggil namaku. Dan dia benar-benar mengkhawatirkanku. Aku berkata padanya, bahwa semuanya baik-baik saja karena aku memenangkan pertarungan tangan kosong, dan sekarang dia aman. Setelah itu, aku menyadari bahwa tentara musuh telah melarikan diri, dan aku tidak punya saksi mata untuk melihat penyerangan palsunya. Dia berkata bahwa itu tidak terlalu penting, dan kemudian tiba-tiba aku menciumnya, dibanjiri emosi. Tak lama kemudian, aku kembali ke rumah bersama dia, dan orang tuaku menyambutnya dengan gembira. Dia menjadi bagian dari keluargaku, dan semuanya berjalan lancar. Namun suatu hari, Qian memberitahuku bahwa pahlawan telah muncul di kerajaan kita, dan itu berarti Raja Iblis juga bangkit. Aku terkejut mendengar bahwa Setanta bukanlah pahlawan yang sebenarnya, dan aku menyadari bahwa tugasku di dunia ini belum berakhir. Tapi sampai disinilah video ini berakhir. Jangan lupa sukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.